Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas dari Ibu Emilia Embunsari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fadila Fitriani Simatupang dan kawan saya Ayu Handayani Cahyatrisna Dewi. Video ini akan membahas tentang instrumen pengendalian kebijakan moneter. Kebijakan moneter dapat menggunakan instrumen baik langsung maupun tidak langsung. A. Instrumen langsung. Instrumen langsung adalah kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas moneter yang memiliki dampak langsung terhadap neraca bank umum atau kemampuan bank untuk menyalurkan kredit. Instrumen ini bersifat administratif dan memaksa. Penempatan pagu kredit. Bank Indonesia menentukan batas maksimal pertumbuhan kredit bagi setiap bank. Bagi BI menetapkan pertumbuhan kredit masih maksimal 10%, maka bank tidak boleh melampaui meskipun mereka punya banyak modal. Ini efektif untuk mengerem ekonomi yang terlalu panas, namun bisa menghambat efisiensi bank. 1. Penempatan suku bunga. Pemerintah atau bank sentral menetapkan angka pasti suku bunga tabungan atau kredit. Di era modern ini jarang dilakukan karena menghambat kompetisi antar bank, namun masih sering digunakan pada masa awal kemerdekaan atau di negara dengan ekonomi terpusat. 2. Pemberian kredit langsung. Bank Indonesia bertindak sebagai penyalur dana kepada sektor strategi, misalnya pertanian dan industri, melalui bank-bank tertentu. Ini bertujuan untuk memastikan modal mengalir ke sektor yang dianggap penting bagi pembangunan nasional. 3. Rasio likuiditas. Kewajiban bagi bank untuk menetapkan sekian persen dari asetnya dalam bentuk surat berharga pemerintah atau instrumen likuid tertentu. B. Instrumen tidak langsung. Berbeda dengan instrumen langsung, instrumen tidak langsung bekerja melalui mekanisme pasar. Bank Indonesia tidak memerintah bank untuk berhenti meminjamkan uang, melainkan mengubah harga atau kondisi di pasar agar bank secara sukarela menyelesaikan perilakunya. A. Operasi pasar terbuka. Ini adalah jantung dari kebijakan moneter modern. BI melakukan jual beli surat berharga di pasar uang. 1. Operasi pasar terbuka. Ini adalah jantung dari kebijakan moneter modern. BI melakukan jual beli surat berharga di pasar uang. Jika BI menjual surat berharga, uang di bank berpindah ke BI. Jika BI membeli surat berharga, BI menyuntikkan uang ke pasar. 2. Fasilitas diskonto. Bank sentral menetapkan suku bunga pinjaman bagi bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek. Jika suku bunga dinaikkan, bank akan lebih berhati-hati meminjamkan uang ke masyarakat karena biaya jaga-jaga mereka menjadi mahal. 3. Cadangan wajib minimum. Instrumen ini memengaruhi kemampuan bank menciptakan uang lewat kredit. Jika rasio cadangan tinggi, uang yang bisa diputar bank menjadi lebih sedikit. C. Instrumen pengendalian yang biasa digunakan. Secara global, mayoritas bank sentral modern lebih memilih instrumen tidak langsung karena dianggap lebih efisien dan tidak menginflasi pasar. 1. Operasi pasar terbuka tetap menjadi primadona karena fleksibilitasnya dalam mengatur likuiditas harian. 2. Penetapan suku bunga kebijakan seperti Fed Funds Rate di Amerika Serikat atau BI Rate di Indonesia menjadi sinyal utama arah kebijakan ekonomi suatu negara. D. Instrumen pengendalian moneter di Indonesia. Di Indonesia, Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengendalian jumlah uang beredar dari suku bunga. Secara garis besar, instrumen tersebut terbagi menjadi dua kategori, konvensional dan syariah. Berikut ini adalah rincian utamanya. 1. Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah instrumen utama yang digunakan BI untuk menyerap atau menambah likuiditas di pasar uang. A. Sertifikat Bank Indonesia. Surat berharga yang diterbitkan BI sebagai instrumen kontraksi atau menyerap uang dari masyarakat. B. Surat berharga negara. BI dapat membeli atau menjual SBN di pasar sekunder untuk memengaruhi likuiditas. C. Deposit. Penempatan dana oleh bank di Bank Indonesia dengan jangka waktu tertentu. 2. Instrumen suku bunga atau BIRA. BIRA sebelumnya dikenal sebagai BI 7D Reverse Repo Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter. Jika inflasi diperkirakan melampaui target, BI biasanya menaikkan suku bunga untuk mengerem permintaan. Jika ekonomi membutuhkan dorongan, BI dapat menurunkan suku bunga untuk menstimulasi kredit. 3. Giro wajib minimum. Giro wajib minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank untuk dalam bentuk saldo rekening giro di Bank Indonesia.
A. Giro wajib minimum naik. Bank memiliki sedikit dana untuk dipinjamkan sehingga peredaran yang berkurang. Atau kebijakan ketat. B. Giro wajib minimum turun. Bank memiliki lebih banyak kapasitas untuk menyalurkan kredit, menambah peredaran uang, atau kebijakan ekspansi. 4. Fasilitas diskonto. Fasilitas ini disediakan BI kepada bank-bank untuk mengelola likuiditas harian mereka. A. Deposit facility. Bank menyimpan kelebihan dananya di BI. B. Lending facility. BI memberikan pinjaman kepada bank yang kekurangan likuiditas. 5. Instrumen moneter syariah. Bagi perbankan syariah, BI menyediakan instrumen khusus yang sesuai dengan prinsip syariah. A. Sertifikat Bank Indonesia Syariah menggunakan akad ju'alah. B. Sertifikat pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah. C. Fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah. 6. Imbauan moral adalah BI yang melakukan komunikasi rutin dengan para pelaku ekonomi dan perbankan melalui pernyataan resmi, rapat, atau arahan agar kebijakan yang diambil selaras dengan tujuan kestabilan makroekonomi tanpa paksaan regulasi yang kaku. Sekian dari penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh kayak gitu, berdosa. Jadi gimana?